City. Oke, balik lagi sama tim Kocok Jakarta. Dan hari ini kita akan buat bedah buku Atomic Habit yang ada di bab 7. Nah, kita ini sekarang ditemenin sama dua orang back office, satu back office dan satu frontliner. Cantik-cantik dan tentunya dua-duanya kayaknya single, kecuali yang paling sebelah kanan ya, sebelah kanan buaya ya. Jadi nanti teman-teman semua university jangan ya. Oke, back to the point. Kita boleh perkenalan terlebih dahulu dari paling ujung, boleh? Halo Sobat Semanggi, saya Anissa dari Kocok Jakarta. Tentunya saya dari bagian sales. Oke, ini adalah Mbak Anissa, dimana kalau misalnya kalian datang secara offline ke toko, kalian akan ketemu dengan Mbak Anissa dan Mbak Anissa akan memberikan kalian berbagai macam kebutuhan yang kalian butuhkan dengan harga terjangkau dan tentunya produktivitas kalian akan meningkat di bagian tersebut. Next to the second person itu ada Mbak Anggi. Silakan Mbak Anggi. Hai, saya Anggi dari admin penjualan. Seorang back office tim Kocok Jakarta, dimana kalau misalnya kalian mau klaim garansi, saya ngecek SN-nya ke beliau. Dan kalau SN kalian belum terdaftar atau SN kalian nggak terdaftar, kalian nggak bisa klaim garansinya. Itu dia. Oke, tanpa perlu berlama-lama, let's introduce the book. Apa judul bukunya? Atomic Habit. Oke, pembawaannya dari siapa? Ditulis oleh siapa? James Clear. James Clear. Langsung switch ke bab 7, bab yang kalian baca. Bab 7 itu judulnya apa, Mbak? Rahasia pengendalian diri. Oke, rahasia pengendalian diri. Setelah baca buku ini artinya kalian sudah bisa cukup untuk mengendalikan diri kalian ya? Belum. Sangat tidak terduga jawabannya ya. Jawabannya adalah tidak terduga, tapi Pasti proses belajar, ya, tapi buku ini benar-benar akan membawa kalian ke ke level dimana kalian berpikir pengendalian diri itu perlu. Insight apa yang pertama kali muncul ketika kalian baca buku ini, bab 7? Silakan Bang. Boleh, Mbak Nagi. Oke, dari bab ini tuh ada sebuah cerita ya, yang dimana itu terkait tentang dia tentara. Iya. Ya, di sebuah negara dia itu kecanduan. Oke. Kecanduan terhadap heroin. Oke, narkotika. Ya. Dan di sebuah lingkungan tersebut dia kecanduan. Jadi di dalam lingkungan itu tuh sekitar berapa persen tuh udah sekitar berapa ya? 60% tuh dia kecanduan. Oh, banyak Kecanduan, ya. Lebih dari setengahnya. Iya, lebih dari setengahnya. Lalu dia ini sudah direhabilitas nih. Udah sembuh lah. Ya, ibaratnya udah sembuh. Akan tetapi dia balik lagi ke lingkungan itu, ya dia seperti itu lagi. Oh, contoh kasus Mbak Anggi kecanduan heroin. Terus abis itu Mbak Anggi direhab. Iya. Terus Mbak Anggi sembuh. Tapi Mbak Anggi temenan sama pengedar. Nah, itu sama dong. Sama aja, iya. Nanti Mbak Anggi tetap makan heroin dong. Nah, iya. Nah, nanti Mbak Anggi kalau nih, saya itu pernah dengar katanya orang-orang yang kena heroin itu bener-bener atraktif. Terus abis itu kayak orang ekstrovert tapi ekstrovert banget kayak Mbak Anggi gitu. Tapi saya yakin Mbak Anggi itu tidak tercemar hal tersebut ya. Dan ini kan contoh kasus ya. Boleh kita sekarang aja Mas. Enggak, tapi pada akhirnya kita semua tahu kalau misalnya lingkungan itu adalah salah satu bentuk di mana pembentukan karakter kalian atau habit kalian itu paling besar. Kalau misalnya lingkungan kalian jelek tapi kaliannya bagus, kalian bakalan jadi jelek. Kalau misalnya kalian bagus, lingkungan kalian jelek, kalau misalnya kaliannya jelek, lingkungan kalian bagus, kalian akan berterang bagus. Nah, salah satunya adalah di Kocok Jakarta. Kocok Jakarta itu mengimplementasikan lingkungan kerja yang baik, solid, jujur, aktif. Budaya-budayanya bagus-bagus banget, dan itu adalah banyak orang yang mungkin susah bersosialisasi di sini, susah ngobrol di sini, susah ngomong di sini. Tapi pada akhirnya ketika dia masuk Kocok Jakarta, dia mulai bersosialisasi, ngobrol. Bahkan banyak orang-orang yang pada akhirnya ngerasa, gue bisa nih public speaking. Karena kalau kalian harus memberanikan diri untuk cari lingkungan yang lebih sehat, lebih baik, dan tentunya lebih mendukung, mensupport kalian kayak gitu. Oke, kita kembali ke Mbak Anissa. Mbak Anissa, pengendalian diri. Insight Mbak Anissa terkait pengendalian diri itu apa? Oke, insight yang saya dapat dari bab ini adalah dimana seseorang ternyata bisa punya tips untuk dirinya sendiri dalam rangka mengendalikan dirinya atas apa yang negatif gitu di dirinya, atas apa yang menjadi kebiasaan buruk gitu. Ternyata memang di setiap perbuatan atau kebiasaan buruk itu pasti punya tips pengendaliannya sebetulnya kayak gitu. Itu insight yang saya
kalau gini nih, ini bentar. Kan kalian semua, kalian berangkat dari base yang berbeda-beda ya. Kalian ada yang frontliner, ada yang back office. Nah, gitu. Kalau misalnya back office, gimana caranya untuk mengendalikan diri supaya nggak jenuh? Gini, kebetulan saya ekstrovert. Mbak Anissa sepertinya ambivert, bisa introvert, bisa ekstrovert. Nah, gimana caranya supaya kamu yang terlihat ekstrovert bisa stay 4 hours in a day, in a long day, just watch a monitor and Padahal Mbak itu kan karena kelihatannya ekstrovert. dia ekstrovert, dia kelihatan banget dia kantor tuh orang yang ekstrovert. Tapi gimana caranya lu supaya lu tuh ya udah gue ekstrovert tapi kalau kerjaan gue introvert dan diem di depan monitor ya gue bisa gitu. Gimana caranya karena itu sebuah pengendalian diri nah, kan. betul Mbak, itu Iya, gimana cara manage pengendalian itu penasaran dirinya? loh, itu gue penasaran banget. Oke, saya masuk sini ya, itu Iya. saya duduk depan komputer, itu saya nggak betah, ya kan? Nggak betah, kayak pengen jalan-jalan aja naik turun ya kan, Iya. saking ekstrovertnya ya. Dan itu tuh kayak mulai dibiasakan kayak oke, nggak langsung gitu, ada stepnya. Oh, nggak langsung ujuk-ujuk jelek 110 nota Iya, gitu ya? nggak langsung, iya sama Jangan. aja kayak seperti itu. Saya masuk di sini, saya nggak bisa langsung yang 120 nota per hari ya kan. Jadi kayak step by step gitu, kayak misalnya dari ya udah misalnya per ini deh per jam gitu. Kalau misalnya udah jenuh duduk, ya ngelakuin hal yang lain dulu gitu. Makan. Iya, makan. Puasa kan? Puasa ya. Cuman kalau tidak puasa gitu Oh, kan, kalau puasa. nyemil ya kan. Nyemil. Nah, ya udah lanjut lagi kerja gitu. Ah. Biar stay gue duduk gitu 8 jam. Oh, berarti ada pendukung eksternal yang akhirnya yang mendukung lu supaya lu tetap kuat. Iya, bener. Gitu. Jadi itu adalah salah satu contoh bentuk pengendalian diri. Nah, gini loh, pengendalian diri itu nggak harus karena diri kalian sendiri, kadang harus ada bantuannya dari eksternal. Kalian kalau misalnya emang belum sanggup untuk mengendalikan diri sendiri dengan kekuatan sendiri, ya kalian boleh pakai eksternal dan itu nggak salah sama sekali. Contohnya Mbak Anggi orangnya ekstrovert, tapi harus kerja duduk 8 jam di depan monitor, di depan layar, di belakang keyboard, belakang komputer. Belum lagi dengan beberapa gangguan-gangguan teman-temannya mungkin yang Mbak Anggi ini CKSN, Mbak Anggi ini pending Bali gitu segala macem. Nah, bosen tuh. Tapi ya udah dengan tambahan ada ciki, makan gitu, temannya sebelahnya puasa misalnya. Terus jajan, terus habis itu pokoknya hal-hal yang pada akhirnya ya udah gue tetap bisa betah gitu. Iya. 8 jam. Nah, Mbak Anissa nih, ini ke Mbak Anissa. Mbak Anissa adalah orang yang kalau gue lihat Mbak Anissa tuh orangnya ambivert. Introvert bisa kemana-mana sendiri nggak apa-apa. Tapi jadi ekstrovert juga, ayo ya udah kalau misalnya kita mau ngeriung bareng-bareng juga oke, nggak apa-apa, itu asik juga. Nah, gue penasaran, kalau misalnya pengendalian diri seorang ambivert yang kan kita nggak tahu ya mood swing orang ambivert kan beda-beda ya. Kadang aku lagi pengen sendirian, ya udah gue sendirian. Aku lagi pengen rame-rame. Tapi kan customer gak kayak gitu. Customer nggak bisa milih hari. Gue mau ramenya hari ini nih, ya lu nggak bisa milih itu. Gimana caranya ngendaliin diri supaya ya kalau gue lagi moodnya lagi nggak enak, gue lagi jelek, gue tetap bisa ngelain customer dengan oke gitu. Kalau dari gue sih apa ya, air mana yang lagi gue selam sih mas, ketika Oh, oke gitu. Gimana gitu? ketika gue masuk ke air yang membawa gue ke ekstrovert, gue akan jadi kayak gitu, alias introvertnya gue nih gue kendaliin. Ngerti nggak? Oh, lu ngendaliin side introvertnya, Iya, terus habis betul. itu nonjolin bagian extrovertnya. begitu Tergantung pun siapa lawan sebaliknya. bicaranya. Yes. Kalau gue gitu sih, maksudnya air apa yang lagi gue cobain itu, Oh, gue berusaha buat masuk ke situ dan manage gitu loh apa yang harus gue kendaliin nih Tapi di kolam itu. nggak semua orang bisa kayak gitu ya. Nggak tahu sih. Iya, nggak semua Kayaknya orang nggak- gitu nggak. loh. Kayak to be honest, gue extrovert dan gue nggak bisa sendirian gitu. Ya gue nggak bisa untuk kendaliin supaya extrovert gue dikesampingkan ketika ya udah gue mau diem ngerekap data dalam data service. Nggak bisa gue, Selesai. nggak bisa gue nggak akan bisa. Gue pernah bilang ke Mbak Anggi kalau misalnya nanti gue jadi admin kayaknya gue cuma 8 hari habis itu gue meninggal gitu. karena gini loh, karena pengendalian diri itu bukan suatu hal yang mudah ketika base-nya Bener. bukan kamu gitu. Iya, bener-bener. Gini loh, misalnya kamu orang introvert, kamu taruh di bagian back office ya udah, oke.
Tapi kamu orang extrovert, terus kamu ditaruh di back office, ya udah kamu meninggal. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang capek nggak bisa survive. Tapi Mbak Anggi sama Mbak Anissa adalah salah satu contoh pengendalian diri adalah sebuah hal yang bisa dilakukan oleh siapapun. Betul. Dan itu adalah sebuah contoh yang nyata gitu, karena mereka berdua masih di sini dan masih hidup sampai sekarang. Next, gini. Ada gak insight yang menurut lu tuh harus banget di-share ke orang-orang atau para penonton Semanggi University yang pada akhirnya kalau misalnya nggak lu share kayaknya sayang deh. Ini tuh kayak emas banget gitu dan lu harus share ke mereka. Ada gak? Dan gue yakin harusnya ada sih. Dari kamu aja dulu. Boleh. Dari aku. Boleh. Mungkin kalau aku insight-nya kayak gini ya. Jadi banyak orang yang ternyata masih susah gitu ya manage dirinya atau mengendalikan dirinya. Tapi ternyata orang yang gampang mengendalikan dirinya adalah orang yang gak butuh itu. Paham nggak? Jadi enggak. Jadi saya misalnya gue bisa ngendalin diri gue. Jadi ketika gue butuh suatu pengendalian diri di mana situasi itu harus gue mengeluarkan pengendalian diri gue nggak terlalu membutuhkan itu. Oh, kayak automatic switch. Jadi Betul. kalau ketika lu jadi gini, beberapa orang yang butuh pengendalian diri itu butuh effort yang besar untuk ngendaliin. Nah, itu kalau dia yang sulit. Karena mereka sulit untuk ngendaliin dirinya. Bener. Sedangkan orang-orang yang punya skill untuk ngendaliin diri secara mudah, ya udah kalau misalnya ditinggal, ya udah kalau misalnya gue lagi pengen introvert ya udah Iya, kalau dia misalnya gue pengen extrovert ya udah betul banget. gitu. Jadi dia nggak butuh banget pengendalian diri itu gitu karena memang auto switch tadi. Iya. Betul kayak gitu. Dan yang tadi sempat gue sebut nggak semua orang bisa untuk auto switch, nggak semua orang bisa untuk Bisa. Di end of the day kayak itu nggak bisa. Contoh nyatanya ada saya, Mbak Anggi adalah orang yang tidak bisa untuk automatic switch. Misalnya Mbak Anggi nih, Mbak Anggi kalau misalnya berisik, walaupun lagi nginput tetap aja berisik. Kok bisa ya? Banget. Dan saya bingung gitu, padahal dia di depan. Tapi konsentrasinya terkait inputan tuh oke banget, tapi tetap berisik gitu. Mas Alin gitu. Dan itu kejadian. Iya bener banget. Nah, tapi itu gimana caranya ngendaliin ngendaliin konsen itu juga sebuah pengendalian diri. Gimana caranya lu tetap konsentrasi sama hal yang senyap, kan input itu senyap. Senyap tapi tetap dengan mulut yang berisik. Tapi visual lu masih Visual berisik. gitu. Itu gimana caranya? Aduh, bingung juga sih menjabarkan kayak visual mulut tuh ngoceh. Iya. Tapi gue kerja gitu ya kan. Ya, sebenarnya kayak gimana ya? Udah fokus kali kayak ya. udah otomatis kali. Oh berarti iya bener automatic switch itu. Iya. Kalau misalnya lu karena jadinya lebih gampang, lu gak perlu effort banyak untuk ngendaliin diri lu karena lu udah bisa ngendaliin itu sendiri. Oke, paham. Nah itu adalah salah satu pengalaman. Kalau misalnya kalian ya tadi buku Atomic Habit ini adalah buku yang menjelaskan tentang hal-hal kecil. Mbak Anggi melakukan hal tersebut mulai dari hal kecil. Mbak Anggi stay di sini udah kurang lebih 2 tahun lebih ya. Dan itu udah ngelakuin itu selama 2 tahun jadi habit, jadi kebiasaan, jadi habitat yang akan terus dia enyam gitu, akan terus dia makan. Kenapa? Karena ya dia hidupnya di sini, dia tiap hari ketemu komputer, tapi dia tetap ekstrovert, dia tetap berisik kayak gitu. Dan itu nggak akan mempengaruhi ke ekstrovertannya dia tetap akan jadi orang yang berisik tapi tetap fokus gitu. Mbak Anissa adalah orang yang automatic switch. Itu kayak gitu loh. Lu nggak akan nemuin saklar yang bisa cetak-cetak sendiri. Dan saklar itu cuma bisa ditemuin ketika lu punya teknologi yang jauh lebih canggih. Salah satunya adalah Mbak Anissa. Mbak Anissa adalah teknologi atau sumber daya manusia yang canggih dalam tanda kutip. Kenapa? Karena nggak semua orang punya automatic switch. Salah satunya adalah saya. Terus abis itu karena saya nggak bisa jadi introvert tiba-tiba, itu nggak bisa. Terus dan orang-orang yang punya automatic switch itu Tiba-tiba ya? Iya, itu akan jauh lebih jauh lebih banyak pasarnya untuk nge-guide orang-orang, apalagi Mbak Anissa sales. Dan itu terbukti Mbak Anissa never ever miss any single month in this year. Dia nggak pernah miss all targetnya. Iya nggak sih? Iya bener banget. Start dari Januari ini ya. Jadi gini, dia nggak pernah miss, dan itu adalah sebuah pengendalian diri, tetap fokus sama targetnya dia, sedangkan dia tetap bisa switch kanan kiri, switch introvert extrovert gitu, dan itu adalah sebuah pengendalian diri atau Atomic Habit yang dijelasin di bab 7.
Last opinion. Buat penutup, closing opinion dari Mbak Anissa terlebih dahulu terkait pengendalian diri. Oke, terkait pengendalian diri, last opinion dari saya bahwa pengendalian diri itu ternyata nggak bisa kita manage secara diri kita sendiri gitu. Ternyata memang ada pengaruh dari lingkungan. Jadi kalau memang lingkungannya support buat lu bisa mengendalikan diri gitu, atau sedang dalam situasi apa sih lu harus mengendalikan diri, itu pasti lingkungan lu bakal menyesuaikan gitu loh dengan lingkungan lo gitu. Kayak gitu sih, kesimpulannya sih kayak gitu. Mungkin kalau contoh yang bisa diambil tuh kayak gue aja kali ya. Kayak gue aja sih, misalnya gue berhadapan sama customer yang sedikit menyampaikan kebutuhannya gitu ya, atau bisa dibilang sedikit mungkin entah dia bingung apa, memang dia nggak suka bicara gitu. Itu gue bingung banget sih buat, sebenarnya gue bisa aja gitu loh ikut introvert juga, karena gue bingung. Cuma kan kembali lagi dengan job desk yang gue kerjakan dan juga lingkungan yang ada di gue gitu, lingkungan yang ada di gue ya menerapkan budaya yang gimana, dan juga gue berusaha supaya dia jangan gitu loh, supaya dia ikut positifnya gue gitu. Nah itu sih paling kesimpulan dari pengendalian diri itu. Iya, kesimpulannya adalah ketika kamu harus tetap ikut lingkungan kamu. Iya, sebenarnya banyak kesimpulan gini. Salah satu tips dari Mbak Anissa adalah kamu bisa ikut lingkungan kamu dan kamu bisa memilih seperti apa lingkungan kamu. Jadi kalau misalnya kamu memilih untuk jadi introvert, ya lingkungan kamu akan jadi introvert walaupun sebenarnya lingkungan kamu extrovert. Karena kamu yang nutup diri. Tapi kalau lingkungan kamu lagi introvert, ya kamu bisa juga untuk milih jadi extrovert dan bikin lingkungannya jadi asik kayak gitu. Betul. Last opinion dari Mbak Anggi, si andalan, back office andalan. Kasih tau Mbak Anggi. Pengendalian diri ya. Jadi tuh kayak walaupun lu terlahir di lingkungan buruk, kalau misalnya tekad lu kuat, kayak gua nggak bakalan terjerumus nih dengan itu, ya kan? Jadi tuh kayak lu udah bisa ngendalin diri lu, gak bakalan terjerumus ke Suatu yang negatif. Iya, suatu yang negatif tersebut gitu. Kalau opini dari gue, memiliki tekad yang kuat sih. Jadi pada akhirnya tekad itu ya kunci lu. Jadi kalau misalnya lu mau jadi orang yang A B C D, kalau tekad lu nggak sekuat untuk jadi A B C D ya percuma. Benar. Lingkungan yang buruk, kalau tekad lu jadi baik, ya lu bakalan punya 1000 jalan untuk jadi orang yang tetap baik. Lingkungan lu jelek, kalau lingkungan lu baik, kalau misalnya emang tekad lu adalah untuk stuck di situ aja jadi buruk, ya udah, lu akan tetap jadi manusia yang buruk gitu, lu akan tetap jadi manusia yang situ-situ aja. Dan itu adalah last opinion dari CEO di bedah buku selanjutnya, yang mungkin gak akan kita berdua yang bawain, tapi tentunya pesan-pesan yang akan dibawain jauh mungkin lebih proper atau jauh lebih banyak, jauh lebih kompleks. Dan sampai jumpa nanti di kesempatan selanjutnya, dan selamat tinggal, bye-bye.